Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggih suaranya? Jelas, Bu? Ya. Itu jelas. Jelas, insya Allah. Nggih, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja, enggak apa-apa nggih. Nanti biar teman-teman yang lain nyusul, biar efisien waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Yang terhormat, yang pertama yaitu Direktur Litbang Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Hikmah Surabaya, yaitu Ustazah Endah Yuliani, Sarjana Sains, yang kebetulan insya Allah nanti pada malam hari ini beliau yang akan menjadi pembicara di webinar parenting pada malam hari ini. Kemudian yang terhormat Direktur Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro, Bapak Fikri Nahdi, Sarjana Teknik. Yang terhormat Kepala SD Islam Diponegoro, Bapak Wawan Romansah, Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta Wali Murid SD Islam Diponegoro. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dan berjumpa di webinar parenting pada malam hari ini meskipun dalam keadaan Zoom meeting gitu nggih. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acaranya terlebih dahulu gitu nggih. Jadi nanti diharap selama kegiatan webinar parenting pada malam hari ini seluruh guru maupun wali murid dari SD Islam Diponegoro dapat mengikuti dengan baik gitu nggih. Ya, sebelumnya nanti saat Zoom meeting diharapkan kameranya nanti on, kemudian untuk voice-nya nanti bisa di silent nggih. Jadi nanti saat kegiatan inti parenting kita sama-sama bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustazah Indah. Itu nggih Bapak Ibu. Ya, untuk susunan acara pada malam hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan, kemudian yang ketiga adalah inti parenting, kemudian yang keempat adanya diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara webinar parenting dengan tema peran orang tua dalam pemanfaatan gadget atau gawai untuk menunjang proses belajar anak secara maksimal dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan bismillah ini nanti kegiatan parenting ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SD Islam Diponegoro, Bapak Wawan Romansah. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Sama-sama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatannya kepada kita sehingga hari ini insya Allah kita akan belajar bersama dengan Ustazah Endah dari Surabaya. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ustazah Endah, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama dengan kami, insya Allah dengan orang tua kami nanti, orang tua SD Islam Diponegoro yang insya Allah
akan tema tentang gawe atau gadget. Ya. Insya Allah karena gadget ini tidak bisa kita pungkiri ya. Ke depan itu pembelajaran itu harus didukung oleh teknologi. Salah satu teknologi yang kita pakai mungkin gadget atau telepon genggam atau komputer ya. Yang pada intinya kita kan gawai HP ya, untuk bagaimana penggunaan HP yang bijak. Kalau nanti mungkin ada tanya jawab mungkin ya, di akhir sesi ini ada tanya jawab dengan orang tua. Monggo mungkin nanti kalaupun nanti waktunya belum cukup bisa ditulis di chat atau nanti di notulen nanti kita bisa berkirim email atau apa dengan Ustazah Endah ya. Selanjutnya ya tidak berbanyak kata, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, menambah pengetahuan tentang gawe kepada orang tua yang orang tua kadang-kadang galau, Pak, kok sekarang pakai HP pembelajaran itu, kok sekarang pakai HP ya Pak pembelajaran itu. Anaknya nanti main HP, ini. Insya Allah nanti dijelaskan oleh Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wawan atas sambutannya. Kemudian yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh komite kepada Kak Fathiyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sadari bersama-sama nggih, pendidikan itu berperan penting dalam pembangunan peradaban manusia. Berbagai percepatan, kemajuan di segala bidang tidak lepas dari upaya serius dalam mengelola pendidikan. Sekolah itu sangat membutuhkan peran dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, terutama di dalamnya orang tua. Nah, saya selaku perwakilan orang tua dan komite menyambut baik acara parenting pada malam hari ini yang mengangkat tema peran orang tua dalam pemanfaatan gadget yang menunjang proses belajar anak secara maksimal. Dengan ini kita dapat ilmu dari narasumber tentang materi-materi yang menarik mengenai pengaruh gadget dan bagaimana peran orang tua dalam menghadapi hal itu. Dan akan sangat membantu orang tua dalam menghadapi pengaruh teknologi dengan cara yang baik dan efektif. Nah, dan kami ucapkan terima kasih kepada SD Islam Diponegoro, terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah mengadakan acara parenting pada malam hari ini. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Fathiyah yang telah memberikan sambutan. Biar efisien waktu ya Bapak Ibu, kita langsung memasuki acara intinya saja, yaitu webinar parenting dengan tema peran orang tua dalam pemanfaatan gadget atau gawai untuk menunjang proses belajar anak secara maksimal, yang akan disampaikan oleh Ustazah Endah Yuliani, Sarjana Sains. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustazah. Matur nuwun Ustazah April, Masya Allah, senang ya saya malam hari ini Ustadz Wawan. Alhamdulillah, saya mohon izin ya Ustadz berbagi pada malam hari ini Bapak Ibu yang Masya Allah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa musollian ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini acara keren. Ustadz Wawan, Ustazah, pengurus yayasan, para guru, dan komite beserta jajarannya. Mohon izin, ini tadi saya sudah screenshot nih.
jumlah peserta sebegini banyak dilaksanakan pada malam hari. Mohon izin nanti saya pamerkan kepada sekolah-sekolah yang saya sering sharing, alhamdulillah di seluruh Indonesia, bahwa ternyata di sisi Surakarta, Masya Allah, para orang tua keren ini sangat bersemangat membersamai putra-putri kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya sehat dan semangat untuk terus berjuang mendampingi anak-anak kita semua. Yang kedua, Amin. Ustadz, mohon izin salam hormat kami dari Yayasan Al-Hikmah. Nah, ini Bapak-Bapak tahu bahwa pada hari ini senang sekali gitu ketika saya cerita kalau saya mau bertemu dengan saudara-saudara kita semua di Surakarta ya, Ustadz Wawan dan seluruh jajaran para guru. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan ya langkah-langkah perjuangan ini mendampingi putra-putri kita untuk melahirkan generasi terbaik yang ujiannya ternyata luar biasa, berbeda dengan ujian pada masa kita gitu. Tapi eh, oleh karenanya kita semua dituntut untuk sama-sama belajar. Bapak, Ibu yang saya hormati, teman-teman seperjuangan dalam dakwah, dalam membesarkan generasi yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan. Alhamdulillah, jadi gini, untuk TK dan SD gitu ya. Jadi saya tuh sebetulnya kalau mengisi acara-acara yang terkait dengan pendidikan itu yang saya paling concern, kita semua harus concern kalau untuk SD itu sebetulnya adalah dengan orang tua. Karena proses pendidikan TK itu 80% sampai 90% orang tua yang mestinya sekolah, bukan putra-putrinya. TK itu ya. Jadi TK itu kalau Bapak Ibu kagum putra-putri di TK, maka sebetulnya yang harus belajar itu adalah Bapak Ibunya. Karena Bapak Ibunya adalah guru bagi putra-putrinya. Sekolah hanya berapa jam saja di sekolah. Nah, SD sedikit berkurang, tapi masanya panjang ini 6 tahun menyiapkan prabalek. Nah, ini masa penting yang Allah titipkan kepada Bapak Ibu. Ada jurnal yang menyebutkan masa penting ini, jurnal Islam ya, bahwa tugas peran atau peran orang tua itu adalah 50 sampai dengan 80% tadi. 50 sampai 70% itu adalah perannya orang tua gitu. Jadi sekolah itu sebetulnya tidak akan berjalan dengan baik gitu ya apabila Bapak Ibunya tidak berkolaborasi gitu. Dan kenapa pendidikan di SD usia prabalek itu justru orang tuanya yang belajar gitu ya? Karena konsep fundamentalnya adalah justru yang terkait dengan karakter building. Kalau itu ibarat, kalau saya ibaratkan dengan wadah ya, gelas gitu ya, dan isinya, sekolah itu Ustadz Wawan dan tim ini fungsinya adalah mengisi gelasnya, tapi Bapak Ibu yang membangun gelas ini. Mau membuat gelas ini menjadi kokoh, menjadi besar, nanti suatu saat mau diisi apa aja oleh para gurunya di SD, SMP, SMA, itu proses membangun gelasnya ini paling utama adalah di SD selama 6 tahun. Ini luar biasa, pendidikan paling lama ini 6 tahun. Jadi kalau 6 tahun itu kita sebagai orang tua gagal mendampingi anak, itu sebetulnya sangat disayangkan. Nanti keterlambatannya akan harus kita bayar lebih panjang. Nah, sekarang kita dihadapkan pada fenomena di mana yang disampaikan ini, topik yang disampaikan pada malam hari ini, ujian kita itu adalah ujian yang berbeda dengan dulu kita gitu. Nah, kita sering tergagap ya, maksudnya khawatir gitu. Seperti apa gitu? Kita aja dulu tidak pernah ketemu seperti itu dan sekarang kita ketemu seperti itu seolah kita tidak mempercayai lagi anak kita gitu. Nah, sehingga supaya kita punya rasa aman kepada anak-anak, maka kita sekarang harus belajar. Pada malam ini kita harus belajar. Topik yang diberikan ke saya itu sebetulnya Ustadz Wawan dan para pengurus komite utamanya
biasanya kami itu nanti ada follow up-nya. Jadi per kelas nanti wali kelas akan membantu orang tua gitu ya. Jadi materi hari ini adalah materi semacam overview. Nanti detailnya nanti Bapak Ibu akan bersama dengan para guru ya di sekolah nanti terkait dengan teknisnya seperti apa gitu. Jadi sampai kalau kami di sekolah juga menghadirkan orang tua, tiga orang tua datang bersama wali kelas sampai mendampingi bagaimana prosesnya menjadi mentor bagi putra-putri. Mohon izin saya share screen. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada malam hari ini nanti saya akan sampaikan materi sekitar 30 menit ya maksimal terkait pendampingan anak usia SD. Usia SD di era teknologi 5.0. Jadi ayah bunda, bapak ibu, kita tidak bisa tidak mengikuti arus era teknologi ini gitu. Jadi kalau kita memotong atau mensterilisasi anak kita di masa teknologi 5.0 ini, sesungguhnya kita justru akan tidak menyiapkan mereka untuk hidup pada zamannya di mana ujian mereka sangat berat. Jadi yang terbaik yang kita lakukan adalah bagaimana kita mendampinginya, gitu. Ada beberapa pendekatan orang tua ya, sebagian besar beberapa yang mengikuti parenting itu menyampaikan bahwa mereka khawatir dan tidak ingin gitu ya, misalnya tidak ingin anak-anak itu terpapar teknologi secara banyak waktu, khawatir apa namanya akan mengganggu dan sebagainya. Sehingga nanti ada tips-tipsnya. Yang terpenting adalah bagaimana melakukan pendampingan. Di beberapa negara ini sudah dilakukan. Kalau di Indonesia mungkin negara belum terlalu hadir ya untuk urusan bagaimana mendidik, bagaimana orang tua mendidik anak, sekolah mendidik anak di era teknologi 5.0. Bapak Ibu, ini ada dua topik penting sebetulnya. Nomor satu, saya percepat saja, tidak perlu kita bahas. Mungkin ada di sesi parenting yang lain, tapi nanti lebih pada nomor dua. Yang nomor satu, ini adalah Bapak Ibu kita semua tidak boleh lupa terkait esensi pendidikan anak usia SD dulu ya. Sehingga nanti ketika kita memahami esensi pendidikan anak usia SD, kemudian kita bisa melihat sesungguhnya teknologi ini dibutuhkan oleh anak kita yang SD itu di mana gitu. Dibutuhkan apa enggak sih? Kalau dibutuhkan ini dibutuhkannya sebelah mana gitu. Sehingga kita meyakini bahwa oh iya ini memang dibutuhkan dalam rangka kompetensi yang mana gitu ya. Nanti akan kita detailkan. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah parental mentoringnya ya. Jadi bagaimana orang tua menjadi mentor bagi putra-putrinya. Yang pendidikan SD. Saya hanya memberikan 3 kata kunci aja frameworknya yang kita gunakan. SD itu 6 tahun lamanya gitu ya. Yang paling utama pendidikan SD itu bukan anak bisa mata pelajaran matematika, mata pelajaran IPA, mata pelajaran, bukan itu, tetapi 3 hal besar yang harus dikuasai anak SD. Ini adalah fundamental. Yang pertama adalah pendidikan adab, yang kedua adalah literasi dasar. Jadi adab, literasi dasar. Literasi dasar itu adalah kebutuhan keilmuan. Jadi sebelum keilmuan. Tapi kalau itu di SD gitu, itu dalam rangka tadi membangun gelasnya, membangun wadahnya. Yang ketiga adalah tuntas tugas perkembangan psikologis. 3 ini sebetulnya yang yang harus kita capai untuk anak-anak kita yang di SD gitu ya, supaya kita tidak salah fokus. Ada abon sama telur asin itu Mbak di meja makan. Ya, jadi adab itu apa ya? Jadi adab itu adalah adab yang baik kepada Allah dan Rasulullah ya dalam hal ini karena dia nanti prabalik menuju balik nanti akan ada tanggung jawab terkait ibadah, terkait akidahnya seperti apa itu kepada Allah dan Rasulullah, akhlaknya seperti apa. Kemudian adab yang baik kepada orang tua dan guru, ini SD ini harus betul-betul lulus ini.
birrul walidain. Anak kelas 6 bagaimana dia memperlakukan orang tua dan gurunya dengan baik. Nah, ini harus lulus sampai di kelas 6, harus sudah selesai gitu. Kelas 3 akhlak kepada sesama. Sesama itu orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, kepada sesama umur ya dengan orang lain. Kepada diri sendiri itu misalnya kemandirian, tanggung jawab, kerapian, kebersihan gitu ya. Ini adalah akhlak kepada diri sendiri. Kemudian akhlak kepada lingkungan ya. Lingkungan itu bisa lingkungan yang ada di dalam rumah maupun yang ada di luar rumah ya. Jadi dia memiliki adab bahwa harus memperlakukan lingkungan itu dengan baik gitu ya. Kemudian ilmu, adab pada ilmu. Ini insya Allah di SD di Ponorogo sudah banyak diberikan oleh ustadz dan ustazah ya, dan menjadi sebuah kompetensi yang harus dicapai. Jadi SD kelas 6 itu diberi waktu panjang 6 tahun dalam rangka menuntaskan hal-hal yang sifatnya kesolihan, yaitu terkait dengan pendidikan adab. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan adab ini di mana yang paling tepat melaksanakan proses pendidikannya? Yang utama adalah di rumah, ya, di rumah. Jadi ini saya sampaikan dalam rangka derek titip betul ini kepada Bapak Ibu. Orang tua, guru di sekolah itu sifatnya memberikan pengetahuan. Ini penting. Mengapa nak penting birrul walidain, akhlak kepada orang tua penting itu karena Allah meminta kita seperti ini. Karena Rasulullah mencontohkan seperti ini. Tapi nanti di rumah orang tua lah yang paling memberikan keteladanan, kemudian mendampingi dan seterusnya ya. Ini saya percepat aja. Ya. Berikutnya, pendidikan literasi dasar itu adalah yang pertama bahasa. Ya, jadi bagaimana anak SD itu dia memiliki literasi bahasa yang baik. Jadi dia mengerti orang berbicara, dia mengerti tulisan, dia bisa mengekspresikan gagasannya dengan bicara. Jadi kalau ada anak-anak kita lulus kelas 6 ditanya, tadi pelajaran di sekolah apa? Nggak tahu. Nah, ini masalah. Kalau ada anak-anak ditanya jawabannya nggak tahu, nah ini masalah. Jadi kita harus betul-betul merasa ini menjadi sesuatu yang esensial gitu untuk SD. Nah nanti ini mungkin sesinya sesi berbeda ya, tapi saya hanya mereview saja. Berikutnya numerasi ya. Numerasi itu bukan matematika, tetapi kecakapan menggunakan angka ya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah ini lebih banyak sebetulnya kontekstualitasnya tuh ada di rumah dan lingkungan. Sains bukan IPA, bukan IPS, tapi memahami bahwa anak itu menyelesaikan masalah sehari-hari, dia mengamati, dia suka, dia diberi kesempatan untuk rempong-rempong ya ibu-ibu. Jadi rumah kotor, dia bereksperimen, dia melakukan percobaan, dia ini itu. Nah, itu adalah proses di mana anak kita mulai dari dia mengamati, mencoba, dia berpikir gitu ya. Nah, itu dan seterusnya ya. Kewarganegaraan, bertetangga, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai orang tua. Nah, ini ada satu pendidikan literasi dasar yang juga penting itu adalah digital gitu. Digital sebagai apa di sini? Mari kita baca. Kecakapan menggunakan media digital secara beretika dan bertanggung jawab untuk mengakses informasi dan komunikasi. Ini topik kita malam hari ini. Jadi, kebutuhan di masa depan adalah sekarang informasi itu banyak sekali yang diberikan ya dan bisa diakses. Jadi internet itu digitalisasi itu seperti pisau bermata dua memang kan ya. Jadi kita sebetulnya bisa memanfaatkan segala sesuatu informasi itu dengan sangat banyak, baik dan valid. Tetapi jika itu dilakukan secara beretika dan bertanggung jawab. Dan pada malam hari ini justru kita akan diskusikan kalau begitu etika dan tanggung jawab menggunakan digital learning, menggunakan digital ini, literasi ini, ya berarti harus diajarkan. Gitu. Tidak bisa diputus, tidak bisa disterilkan. Tapi justru harus dibahas, diangkat gitu ya. Harus diangkat, dibahas, dibersamai, gitu, dimaknai. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya yang saya stabilo kuning untuk mengakses informasi dan komunikasi. Gitu. Karena sekarang informasi itu sudah menembus ruang dan waktu, dan itu adalah proses belajar.
Kalau anak kita nanti akan menjadi seorang pemimpin yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bumi ini gitu ya, karena tugas rahmatan lil alamin itu, maka dia harus update terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya maupun permasalahan yang ada di seluruh dunia. Nah, untuk itu maka ini mau nggak mau kita harus menggunakan media digital. Sehingga mau nggak mau kita harus mengajarkan literasi digital. Jadi literasi digital tidak boleh disembunyikan, tapi harus diajarkan di sekolah maupun di rumah. Apa yang harus diajarkan? Etikanya dan tanggung jawabnya. Gitu. Kemudian ini finansial ya. Finansial itu saya yakin mungkin nanti di sesi yang lain, jadi anak kita tuh perlu diajarkan financial literacy. Itu saja mungkin. Nah, saya ngingetin aja nih cepet-cepetan tugas perkembangan psikologi. Jangan lupa Bapak Ibu, anak kita tetap diberi kesempatan fisik motoriknya tuntas ya. Motorik kasar, motorik halus, yang nulisnya masih belum rapi-rapi itu, keseimbangan motorik, naik sepeda. Naik sepeda itu targetnya kelas berapa ya Ustadz Wawan? Kelas 1 SD ya. Nah, itu kalau di Solo mungkin anak-anak sudah terampil ya. Kelas 1 SD, naik sepeda, dan seterusnya. Itu koordinasi Sudah dan biasa. sebagainya. Kenapa, Ustaz? Sudah biasa. anak saya. Udah biasa ya, udah pinter-pinter. Kami itu, aduh, ini bermasalah nih anak-anak di kami itu pokoknya naik sepeda itu, jadi sepeda harus dibawa ke sekolah sampai harus untuk latihan sepeda gitu ya. Kecakapan hidup dan seterusnya. Ini enggak ini. Nah, sekarang saya masuk ke poinnya, yaitu Bapak Ibu tadi meruntut yang tadi ya, yang digital literasi tadi itu, ini sesuatu yang berarti harus kita ajarkan gitu kesimpulannya. Siapa yang mengajarkan? Guru dan orang tua. Nah, saya mengambil istilah yang di Junior itu bukan ini namanya dia pakai istilah mentor. Mentor itu artinya orang tua sebagai teman dalam hari ini ya. Orang tua itu sebagai teman. Ada yang menyebut parental coach sebetulnya, pendamping. Tapi kalau mentor itu lebih pada teman. Jadi nanti kalau menganggap anak itu adalah teman, nanti kalau dia ada kesalahan maka temannya ini mengingatkan. Nah, ini parental mentor ini kalau di seluruh dunia, di Eropa, di Australia, itu justru jelas for under 13 age ya. Jadi untuk anak-anak usia di bawah 13 tahun, ini ada aturan yang sangat jelas, ada payung hukum yang sangat jelas gitu. Kalau di IT ya. Jadi untuk 30 tahun. Nah, kita akan bahas ini ya. Anakku, internet dan perangkat digital. Ini kan sesuatu yang mengerikan. Bagaimana? Bapak, Ibu, ini Sayyidina Ali ya pernah mengatakan bahwa didiklah anak kita itu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup pada zamannya, bukan pada zamanmu. Sehingga memang mau tidak mau kita sebagai orang tua menyesuaikan. Anak kita akan hidup pada zaman seperti apa, sehingga kemudian kita akan mendidik mereka, kita akan membersamai mereka di usia di zamannya. Nah ini saya sering nanya ini berdasarkan hasil survei sederhana kepada para orang tua. Kalau bicara tentang teknologi digital itu sebagai dua sisi mata uang gitu ya, manfaat itu susah keluarnya. Tapi mudorotnya itu lesnya bisa keluar banyak dari Bapak Ibu gitu ya. Tapi ini saya simpulkan saja poin-poinnya. Jadi manfaatnya itu adalah tadi ya, ini sudah penelitian. Fungsinya itu adalah untuk mengakses informasi, pengetahuan, dan ilmu. Jadi ini kata kunci penting. Untuk games bagaimana? Anak SD main games bagaimana? Games itu hiburan, gitu. Jadi kalau anak SD hiburannya bukan menggunakan teknologi digital, tapi hiburannya ya dengan cara fisik ya. Jadi dengan optimalisasi fisik gitu ya. Jadi fungsi utamanya adalah untuk SD itu adalah mengakses informasi, pengetahuan, dan ilmu secara mudah, cepat, akurat, murah, sesuai kebutuhan dan konteksnya. Nah, ini dari orang tua yang mudorotnya ini.
Khawatir nih Bapak Ibu, anaknya nanti jadi edik, kecanduan, antisosial, nggak mau main, dan seterusnya. Betul sekali nih. Jadi ini akan terjadi betul jika kita tidak punya ilmu untuk membatasi ini. Yang kedua, khawatir tidak sehat fisik ya, fisik karena mata mereka, badan, tangan, dan otak yang mestinya tadi itu untuk SD itu optimalisasinya pada fisik motorik itu bukan hanya badan, tangan, kaki, gerak, tetapi koordinasi mata, otak gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa cek nih, putra-putrinya, coba nanti kalau di sekolah, saya nggak tahu apakah pernah apa nggak dibariskan di lapangan gitu ya, disuruh langkah tegap itu, coba kita hitung berapa anak kita yang maju kaki kanan, tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri. Nah, kayak gini barengan tangan dan kakinya. Kalau sudah begitu, wah ini Bapak Ibu di rumah perlu ada treatmentnya ya. Nah, yang ketiga takut terpapar pornografi gitu. Nggak seberapa nyari informasinya, tapi dia terpapar pornografi. Jadi saya tuh suatu saat searching Bapak Ibu, searching itu dulu ketika belum ada sistem ya yang melindungi anak. Pada waktu itu saya tuh nyari kisi-kisi soal gitu ya, saya sebagai guru. Yang keluar tuh ini nggak ada anak-anak ya. Yang nggak ada anak-anak ya ini form ini ya. Jadi kisi-kisi soal yang keluar tuh kis-kis gitu kan. Ini yang keluar apa tuh apa? Gambar-gambar nggak karu-karuan gitu ya, link-link video nggak karu-karuan gitu. Saya juga kaget, astagfirullahaladzim. Ini kalau dibuka anak kita tuh seperti apa gitu ya. Nah ini khawatir kita nyari informasi yang nggak seberapa, tapi aksesnya dia terpapar pornografi. Dan ini memang betul gitu. Kalau kita nggak punya ilmunya, ini akan terjadi gitu. Yang keempat itu cyberbully ya. Cyberbully itu banyak sekali sekarang ini karena fungsinya itu ada sebagai komunikasi. Nah, makanya nanti ada di bawah 13 tahun itu salah satunya itu tidak ada medsos satupun yang mensyaratkan anak memiliki akun medsos di bawah 13 tahun. WhatsApp itu 13 tahun. Jadi kalau ada anak kita memiliki akun WhatsApp perlu dipertanyakan. Ini pasti dia ada kebohongan di situ bikin tanggal lahir untuk bisa bikin akun. Jadi nggak boleh ini mestinya. Anak SD nggak boleh secara aturan dia mengakses medsos gitu. Nanti gimana berarti medsosannya? Nah, nanti kita diskusikan ya. Jadi kalau ini mungkin aja ya. Jadi seperti anak saya ya, sampai usia SMP baru dia punya WhatsApp sendiri. Grup WhatsApp siswa juga baru setelah dia SMP gitu ya. Jadi di SD itu betul-betul orang tua yang masih terlibat gitu. Kemudian ini pelanggaran privacy di kaitan akun dan sebagainya ya. Nah, ini ngeri lagi ya, ada predator online sekarang tuh begitu banyak gitu karena banyaknya kepalsuan akun-akun anak-anak memiliki akun IG, akun WhatsApp gitu dan para predator itu tahu bahwa ini adalah anak-anak yang sedang memalsu sebetulnya gitu ya. Belum lagi terpapar pemikiran-pemikiran yang tidak Islami. Nah, yang mudorot ini memang faktanya ada gitu. Memang betul Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan mengatakan bahwa enggak kok enggak ada, ini tidak akan menyebabkan, ini salah gitu. Ini betul terjadi jika kita tidak mengilmui bagaimana cara melakukan pendampingan gitu ya. Nah, dari yang mudorot-mudorot tadi gitu, kita sudah sepakat sama manfaatnya yang mau kita gunakan gitu dalam proses belajar. Proses belajar itu mau tidak mau Bapak Ibu pasti nanti kalau anak kita tidak menggunakan teknologi digital maka dia akan tertinggal gitu. Tertinggal itu bukan sekedar tertinggal cara menggunakan teknologinya. Kalau itu sih anak-anak generasi Z sudah nggak usah diajari, sudah lebih pintar dari gurunya. Tapi dia akan tertinggal informasi-informasi penting yang mestinya dibahas dalam proses belajarnya. So how gitu ya. Nah, ada 4 kaidah Bapak Ibu ya. Ini tahapan ini penting. Mungkin dari kesekian banyak slide yang terpenting itu adalah tahapan 4 ini. Nanti saya aturi ya, slide-nya nanti saya titipkan Ustazah April ya. Ada 4 kaidah yang harus kita ikuti. Yang pertama, nah ini
kita diskusikan dulu sama anak-anak. Ini anak-anak dan orang tua harus tahu dulu ini ya, value-value-nya, nilai-nilai. Jadi seperti tadi misalnya, nak, mata kita itu hanya boleh digunakan untuk melihat yang baik-baik gitu. Kalau mata kita dipakai untuk melihat hal yang tidak baik, maka akan bagaimana itu? Nilai-nilai itu akan terus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Itu contohnya banyak, kisah sirahnya banyak. Nanti guru-guru di sekolah akan bisa membantu ini. Jadi value-value terkait kejujuran, ya, kejujuran, maksiat, ya, menghindari maksiat dan sebagainya. Itu harus kita pegang. Dan ini harus kita sampaikan terus nanti kepada anak-anak kita value-value ini. Bismillah ya, ketika memberangkatkan anak sekolah misalnya, Bismillah ya nak ya, ibu yakin gitu ya, kamu anak jujur gitu, ibu anak jujur, sebutan-sebutan jujur itu, anak baik, anak yang takut, yang selalu menjaga kebaikan dan seterusnya. Jadi value-value itu yang terus kita bicarakan kepada anak-anak. Apakah anak SD ngerti nilai-nilai akhlak, nilai-nilai Qur'ani, ngerti Bapak Ibu gitu. Pada saatnya dia akan bisa, dan saya yakin kalau itu sering kita bicarakan tahu. Yang kedua, nanti di bawah akan saya lampirkan ada aturan ISBR dan PEGI ya. Ini aturan-aturan dunia bagi anak-anak. Jadi yang mengatur tentang film, mengatur tentang games. Jadi anak umur berapa? Umur di bawah 7 tahun itu sebetulnya nggak boleh sama sekali. Anak di bawah 2 tahun malah nggak boleh menggunakan perangkat. Saya menyebut perangkat ya. Dan untuk anak SD sebetulnya yang paling tepat itu perangkat yang bisa dilihat oleh orang tua gitu ya. Perangkat yang bisa dilihat orang tua itu berarti bentuknya besar, kalau bisa diletakkan di ruang keluarga gitu ya. Jadi sebagai contoh gini Ustadz, ini agak keluar sedikit dari topik ini kaidah ya. Jadi kalau untuk anak SD yang paling tepat memang menggunakan semacam bukan gawai, bukan gadget, bukan handphone. Nah, bukan handphone. Nah, kemarin kita di sekolah itu nyari gitu kan, cari perangkat yang harganya sebetulnya lebih murah dari handphone, tapi dia memiliki fungsi yang tadi bisa dikontrol dengan aman dan seterusnya gitu ya, sehingga kita putuskan untuk anak SD itu menggunakan Chromebook itu gitu ya. Chromebook itu harganya berapa ya? Saya bukan yang jualan Chromebook ya Ustadz, tapi maksudnya kami tuh memilihkan perangkat yang betul-betul aman. Kalaupun di rumah dibuka itu orang tua tuh gampang lihatnya, dibuka di ruang keluarga atau apa gitu ya. Jadi itu, ya. Jadi aturan itu mulai dari aturan menggunakan perangkat maupun aturan-aturan yang ada di seluruh dunia. Tadi salah satunya di ISBR itu anak tidak boleh mengakses medsos gitu di usia di bawah 13 tahun dan seterusnya. Nah, nanti ini materinya saya lampirkan ada di bawah, di antaranya nanti saya cantumkan di slide paling akhir. Terus berbicara tentang kemanfaatan, kemudorotan, ini kita diskusikan dengan anak-anak gitu. Kalau kalian tidak ini, nak, kamu akan begini. Bagaimana menurutmu gitu? Jadi kamu mau menggunakan perangkat gitu. Iya, oke. Kalau gitu kita ambil manfaatnya, mudorotnya ini. Nah, mudorotnya kita kelola ya gitu. Gimana? Sepakat nggak? Itu kita diskusikan dengan anak. Terus kemudian kita sepakati. Menyepakati itu bukan dari orang tua kalau bisa ya. Jadi ini ada komunikasi itu ada dialogis, koersif, permisif. Permisif itu nanti anaknya bilang gini, nggak mau mas setiap hari nanti butuh waktunya itu sekitar 5 jam gitu. Enggak. Aturannya gitu kan, aturannya itu di beberapa jurnal, nanti saya bisa sebutkan nanti di berikutnya, itu anak kecil di bawah 13 tahun itu maksimal 2 jam per hari untuk keperluan belajar. 2 maksimal 3 jam kalau misalnya ujian hanya untuk keperluan belajar gitu. Jadi kita sepakati bahwa fungsinya itu untuk informasi dan belajar gitu. Jadi butuhnya maksimal 2 sampai 3 jam gitu. Tapi kita bicara sama anak. Nah, ini ada penelitiannya kayak gini, kalau kamu lebih dari 2 sampai 3 jam, maka otaknya akan
akan bagaimana, matanya akan lelah, dan seterusnya ya. Nah, ini dialogis, bicara dengan anak kita sepakati. Terus berikutnya, karena nanti ini akan ditindaklanjuti gitu kan, menjadi detailnya orang tua akan membatasi lewat kontrol gitu. Yang ketiga, itu mendampingi. Jadi dialogis, oke, kita sepakati sama anak-anak. Oke, setiap hari aku buka hanya untuk belajar, membuka modul misalnya hanya untuk 2 jam saja. Ya oke, 2 jam. Sudah, setelah itu kita batasi nanti ya melalui gadget melalui handphone kita. Kemudian kita dampingi. Kita lihat itu. Kita monitoring gitu ya. Kita dialog dengan anak-anak, kita motivasi, dievaluasi. Pendekatannya adalah kalau bisa itu coba sih kita beri kepercayaan gitu ya. Jadi dari dipotong kemudian dilepas dikit gitu baru dipercaya. Boleh juga gini, enggak kalau di sekolah misalnya belum pakai di rumah nggak perlu ya. Misalnya gini, di sekolah sudah ada, kalau gitu di rumah nggak perlu gitu. Jadi kalau kayak seperti anak saya yang di SD, karena di sekolah itu sudah 2 jam, Chromebook-nya mati gitu. Nah, kalau di sekolah, di rumah saya hanya berikan 30 menit sampai dengan 1 jam untuk dia mereview gitu. Jadi kita batasi. Terus kemudian sambil dilihat. Nah, terus berikutnya adalah nah kita tuh, nah ini Bapak Ibu kita ini harus bersama-sama berselancar gitu ya, sehingga kita bisa memberikan pemaknaan yang ini yang manfaat, yang ini yang nggak boleh, yang ini baik loh, nah gini loh caranya gitu. Justru sehingga kita tuh menjadi orang tua yang memahami gitu. Karena anak-anak itu mindsetnya udah mama ini nggak ngerti, mama ini sudah mesti nggak boleh gitu. Seperti itu ya. Jadi 4 hal ini, yang pertama kita diskusi, mengapa ini penting, apa manfaatnya, apa keburukannya. Kemudian kita sepakati, oke, kita pakai ya gitu. Syaratnya apa gitu. Mereka yang nyebutkan, oke ya. Mama beri kamu kepercayaan, didampingi, dievaluasi. Kalau enggak gimana? Dialogis itu kan gini, dikasih pilihan. Oke, 1 jam per hari kalau di luar sekolah, misalnya di luar jam sekolah. Itu pun untuk keperluan belajar ya. Kalau misalnya kamu ternyata 1 jam itu bukan buat keperluan sekolah, gimana enaknya gitu. Ya diambil lagi gitu misalnya. Biarkan itu dari anak kita gitu ya, diambil. Oke, diambil ya. Kalau mama lihat kamu misalnya diberi waktu 60 menit tadi ternyata bukan buat belajar, berikutnya diambil. Diambil berapa hari gitu. Diambil sepekan ya gitu. Atau diambil selamanya gitu. Nah, itu kita diskusikan dengan cara dialogis, kemudian sambil kita monitoring gitu. Seperti itu. Ini ya kaidahnya. Nah, ini penting sekali supaya mereka tidak merasa bahwa ini semua aturan orang tua nih yang bikin gitu. Nah, Bapak Ibu, kami menyarankan kepada para orang tua, kita semua kan semua punya HP ya ini kan pastinya gitu. Nah, kita pasang di parental control di HP kita itu kalau Insya Allah sih semuanya ada ya. Jadi kita menggunakan Google aja gitu ya, nggak perlu install aplikasi yang lain ya. Jadi kita pakai Google Family Link itu sudah sangat-sangat lengkap ya. Jadi yang pertama kita bisa membatasi screen time-nya. Screen time itu adalah waktu anak berinteraksi dengan perangkat. Nah, untuk anak usia 6 tahun ke atas itu waktu yang masih aman itu adalah 1 sampai 3 jam. Tadi ya untuk belajar. Pengertian belajar itu Bapak Ibu kalaupun boleh loh ya membuka YouTube, tapi YouTube-nya itu adalah untuk keperluan belajar gitu ya, bukan nonton hiburan. Nah, ini dengan pendampingan. Pendampingan itu boleh di sekolah, boleh di rumah. Nah, nanti kalau sudah 1 jam, otomatis dia mati sendiri. Bapak Ibu nggak perlu. Tadi mulai bukanya jam berapa? Jam 6 gitu. Sekarang berarti jam 7 harus dimatikan. Oh, nggak usah berebut kayak gitu. Stres kita akan setiap hari. Jadi kayak anak saya kemarin kan kita sepakatan sama wali kelasnya ya. Wali kelasnya. Saya setting 2 jam. Ini kelas 6. Saya setting 2 jam. Setelah itu ternyata di sekolah karena ujian ya kelas 6. Jadi
Wah, ini ada pemberitahuan di grup Bapak Ibu, tolong diperpanjang ya, karena ini 2 sesi ujian, jadi membutuhkan waktu 3 jam gitu. Akhirnya kita orang tua memperbaiki screen time dari handphone kita masing-masing. Orang tua yang bertebaran di mana-mana, kita nambah waktu screen time-nya 1 jam. Jadi kenapa? Karena kalau tidak kita perpanjang kan otomatis nanti dia akan mati sendiri gitu. Nah, nanti kita bisa setting itu Bapak Ibu. Jadi udah kita nggak pakai, biar kita nanti diskusi sama anak, oke sehari 1 jam ya, disetel sama mama nih 1 jam mulai dari Senin. Anak-anak itu tawar-menawar biasanya, kalau Sabtu Ahad mau lebih lama. Nah itu nanti kita diskusikan. Downtime ini adalah waktu di mana kita tidak mengizinkan anak menggunakan perangkat digital. Dulu wali murid itu orang tua banyak yang Sabtu Ahad itu tidak ngedowntime, tidak mematikan handphone. Justru Sabtu Ahad itu seolah memberi kesempatan pada anak-anak kalau Sabtu Ahad boleh gitu. Nah ini kemarin kami mendorong kepada para orang tua, justru Sabtu Ahad itu adalah harinya orang tua bersama-sama dengan anak gitu. Sehingga kalau bisa downtime-nya harus mati handphone itu justru di Sabtu Ahad gitu. Supaya orang tua punya tanggung jawab gitu. Downtime-nya itu misalnya ya kalau di rumah misalnya jam 7 jam 8 waktunya anak tidur, jam 8 malam udah mati, udah mau dinyalain udah ya nggak bisa gitu. Jadi sampai besok pagi jam 7 misalnya waktunya sekolah ya. Jadi itu mati. Nanti hari Sabtu Ahad nanti harinya bisa disetel di mana anak-anak nggak bisa dia udah harga mati nih hasil diskusi tadi. Jadi nah ini saran saya sih downtime-nya ini Bapak Ibu siap nggak ya mendampingi anak-anak justru di akhir pekan ya Sabtu Ahad ya, downtime-nya dibatasi. Kemudian nah Bapak Ibu di Google Family Link ini Bapak Ibu bisa membatasi aplikasi. Jadi anak kita nggak akan bisa kalau dia kepengen install game, install apa ya nggak bisa dia pasti dia harus ya kita batasi, harus izin. Mau nggak mau pasti harus izin. Mama, aku boleh nggak? Misalnya ibu, kalau di rumah saya, Bu, aku boleh nggak nginstall game apa gitu. Ya, kita lihat ya di SBR ya, kamu kelas 6 boleh nggak game ini? Oh, game ini ternyata kayak gini, gimana menurutmu? Ini ternyata tuh bahaya, gimana? Ya udah nggak jadi, ya udah nggak jadi. Jadi application limitnya ini, pembatasan aplikasinya ini harus ada pintunya di kita gitu. Dia nggak akan bisa itu anak-anak menginstall aplikasi tanpa seizin kita gitu ya. Dan termasuk pembatasan isi ya. Misalnya gini, yang tadi saya sebutkan gitu. Ketika kita searching nggak akan keluar ya, insya Allah hal-hal yang sifatnya pornografi misalnya. Itu bisa kita setel semuanya itu bisa gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, termasuk akun setting gitu. Ini akunnya adalah memang akun anak-anak dan harus jujur umurnya anak berapa. Sehingga kalau akun anak kita itu jujur ya, dia nggak akan bisa daftar pakai mana-mana gitu. Nah, akunnya ini harus akun kids yang nanti akan nempel di kita gitu ya. Nah, ini teknisnya seperti ini. Ini kalau yang teknis begini, Bapak Ibu, ini biasanya orang tua datang Ustadz Wawan ke sekolah 33 gitu ya. 22 atau 33 sama wali kelasnya terserah lah di jam-jam itu langsung nyeting handphonenya dibantu sama wali kelas gitu ya untuk ngesetting handphonenya supaya terhubung sama akun anak gitu. Jadi kita tahu anak kita hari ini sedang ngapain gitu ya. Contoh ini anak saya Insan namanya. Pada saat saya screen time ini pada saat saya screenshot ini dia udah pakai Chromebook-nya tuh di sekolah 1 jam 15 menit. Nanti kalau sudah 2 jam dia mati Bapak Ibu. Ini sudah janjian sama sekolah hanya boleh, oh maaf ini 3 jam ya. 3 hours ini ya. Jadi dia udah pakai 1 jam 15 menit, sisanya 1 jam 44 menit gitu. Nah, saya matikan downtime tadi ya. Itu jam 9 sampai dengan jam 6. Ini screen time tadi ya. Ini janjian aja sama sekolah. Karena di sekolah anak saya itu pakai perangkat ya, Chromebook tadi gitu ya. Jadi kami janjian sama wali kelas untuk 3 jam sehari. Jadi saya tahu di sekolah, dia kok seharian tadi nggak nyalain Chromebook? Enggak, emang pelajarannya Ustadz nggak pakai gitu.
di hari ini kok banyak sekali 3 jam saya lihat, oh iya ujian gitu misalnya ya. Jadi screen time ini janjian sama sekolah. Terus ini adalah downtime ya. Terus berikutnya, nah nanti seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa membatasi mulai Senin, saya ada bahkan di hari Sabtu Ahad gitu ya, 0 jam itu juga bagus sekali gitu ya. Jadi anak tidak berkesempatan untuk ini sekali lagi tapi harus yang 4 kaidah tadi kita ajak diskusi ya anak kita. Ini downtime-nya ya. Ini kita bisa setel itu per hari ini. Jadi hari ini boleh ini macam-macam ini ya, Bapak Ibu fleksibel. Ini bisa bersama anak-anak nanti kita melakukan apa namanya settingannya ini gitu. Terus berikutnya adalah, nah ini application limit gitu ya, membatasi aplikasi yang dipakai oleh anak kita gitu. Ini misal nih dia boleh main Minecraft gitu ya, main games yang Minecraft yang games yang membangun itu. Tapi di sini saya setel misalnya dia bisanya hanya di hari Jumat malam misalnya sepulang sekolah karena Sabtu Ahad off gitu kan. Jadi Jumat itu dia boleh Minecraft. Nah ini sudah ini hari apa itu ya, ini masih 0 menit, berarti dia betul-betul dia nggak bisa buka ini. Jadi kita tuh bisa betul-betul batasi apa yang bisa dibuka oleh anak-anak kita tanpa kita, apa kalau bahasa Jawa itu, tanpa kita itu udur-uduran terus sama anak gitu. Apa tawar-menawar gitu ya. Nah ini content restriction-nya ini pencarian ya. Misalnya insya Allah dia searching apapun dia nggak akan keluar itu konten-konten dewasa gitu. Nanti kita batasi di situ. Mulai dari ketika anak itu dia searching di Google Play nggak akan keluar yang bahaya-bahaya. Dia searching YouTube ya. YouTube yang keluar bukan YouTube yang umum. YouTube yang keluar adalah YouTube Kids gitu. Jadi insya Allah sudah terrestriksi ya, sudah aman gitu. Kemudian Google Search, Google Assistant, dan seterusnya. Nah, terus kemudian ini Play Store juga begitu ya. Nah, ini semua bisa kita batasi. Sampai di sini Bapak Ibu kalau lihat ya, application and games. Itu bisa kita batasi. Misalnya anak saya SD kelas 6, ya ini rated for 12 tahun ya. Hanya untuk 12 tahun. Selebihnya dia nggak bisa buka aplikasi atau games, ya main games yang lebih dari itu gitu ya. Kalau film pilihannya yang mana? Ini ada aturannya, ini nanti di halaman bawah bisa kita buka ya. Anak usia sekian bolehnya buka film yang seperti apa, film video-videonya gitu. Kalau YouTube gitu kan. Buku seperti apa. Nah, ini. Nah, ini bahkan ini ya yang ini biru yang sebelah kanan ini require approval for. Jadi kalau saya itu termasuk yang paling keren. Jadi kalau dia mau membuka dari Google Play Store, semuanya saya nggak izinkan. Saya tulis ini all content, saya klik semua konten harus approve saya, harus nanya sama saya. Jadi dia nggak akan bisa buka Google Play kecuali dia nanya ibu, aku nggak bisa buka Google Play, aku boleh buka, mau nyari apa gitu pertanyaan saya. Jadi ini bisa all content, bisa yang berbayar aja dan seterusnya ya. Jadi ini bisa kita kendalikan gitu. Nah, nanti cara nyetingnya gini nanti dibantu Ustadz Ustazah ya. Kemudian ini, nah ini seperti tadi kan, ini bagaimana nyeting ini umur ya, umur untuk anak umur TK gitu. TK kan tetap boleh ya Bapak Ibu buka video nyanyi-nyanyi dan sebagainya misalnya ya. Nah, tapi yang seperti apa yang diizinkan, nah itu yang nanti insya Allah film ya ini ya yang apa namanya yang diperbolehkan. Nah, ini ada aturannya di ISRB, nanti di bawah ada buku dan seterusnya. Insya Allah ini sangat menyenangkan gitu. Jadi kita tuh ketika anak itu bawa perangkat, kita nggak kepikiran karena dia nggak akan bisa ini itu kok gitu. Kita sudah batasin. Nanti kita kalau bisa kita pakai whitelist. Whitelist itu semuanya kita pegang, nggak boleh gitu. Kita beri kepercayaan satu, oh bisa dipercaya, satu bisa dipercaya, nggak bisa dimatikan lagi gitu ya. Sehingga dia tarik ulurnya adalah dengan kita melalui setting ini.
ini YouTube dan seterusnya. Nanti mungkin ada sesi khusus yang sangat teknis ya menyangkut ini. Mungkin saya kepada para guru atau guru-guru juga sudah terbiasa menggunakan ini sehingga nanti bisa di kelompok-kelompok kecil gitu ya mempelajari ini satu persatu gitu. Jadi ini kalau kita itu sebetulnya menggunakan aturan ini, melakukan setting ini sebetulnya insya Allah ini sudah aman gitu ya. Dan ini ada penjelasannya, ini ada manualnya gitu ya. Jadi kamu ingin anakmu browsing nanti terbatasi oleh apa saja, itu ada pilihannya banyak gitu. Bisa disetting bahasa Indonesia juga ya Bapak Ibu ini ya. Nah ini safe search, tadi ya searching Google. Safe search, sudah ini udah mati semua. Only parents can change the setting. Ini anak-anak nggak bisa dia mau nyari yang bahaya-bahaya yang kita ngeri, insya Allah nggak akan bocor gitu ya. Saya kira itu ya ini udah sangat teknis. Yang penting mungkin yang paling akhir. Nah ini sampai gini. Kalau misalnya kita udah paling akhir nih anak kita mau kita batasi sama sekali, maka kita pun bisa ini mengontrol untuk sign in. Misalnya ini ya Bapak Ibu kalau klik garis 3 pojok kiri atas ini saya buka itu anak kita itu mungkin ya dia bisa pakai akun di laptop ini itu gitu misalnya ya itu bisa kita kontrol dia ya boleh menggunakan yang mana gitu ya sampai kita bisa handphone saya, handphone kakaknya misalnya ya, sama-sama memantau satu anak. Kadang-kadang saya emasnya yang kuliah itu saya titipin gitu ya. Tolong ya adik dijaga, family link-nya ikut kamu gitu. Ibu, adik tuh ini loh Bu, kayak gitu sih ya. Ini bagus sekali gitu kalau ini dibangun di keluarga bahwa bukan hanya orang tua yang juga melakukan kontrol ini ya. Ini bahkan kalau mau sign in bisa itu minta untuk, nah bahkan Bapak Ibu handphone kalau itu berupa handphone kalau saran saya itu kalau anak-anak punya handphone sendiri ya ini kalau sejauh ini saya pribadi itu memberikan handphone kepada anak-anak itu baru setelah dia SMP ya. Nah kalau anak-anak itu terpaksa dibawakan handphone, location settingnya itu disetel. Jadi Bapak Ibu bisa memantau lini masa perjalanan handphone yang dia bawa, dia ada di mana dan seterusnya itu terpantau. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat ketika handphone ini dibawa anak main kemana, itu bisa dilihat. Langsung diklik, dilihat, loh sekarang dia lagi main di mana itu ya. Itu bisa dilihat ya, karena kita bisa melakukan location setting kalau itu berupa handphone ya yang jalan. Ini adalah, nah ini Bapak Ibu, ada fenomena di Surabaya itu anak SD itu mohon maaf saya nggak tahu kalau di Solo itu rasanya halus ya kalau ngendikan ya kalau di Surabaya itu kan agak-agak kasar-kasar agak ini ya jadi non sewu apa tuh namanya misuh gitu ya anak-anak pada umumnya ya jadi sehingga wajar kenapa karena mereka mungkin sering akses game untuk yang 7+ itu mestinya kan tidak terdapat percakapan kasar ya kalau umur 7 tahun. Tapi kalau sudah yang 12 itu sudah ada. Hati-hati gitu. Kalau di umur 7 sampai 12 itu bisa muncul Mobile Legend. Nah, ini sering dibuka anak-anak nih. Jadi game-game ini, film-film ini nanti ini ada listnya lebih banyak. Ini hanya saya ambil sedikit karena tempatnya sedikit. Nah, ini tidak menutup kemungkinan terdapat adegan yang mengandung kekerasan atau darah meskipun dalam takaran minimal, termasuk ucapan-ucapan yang sangat kasar gitu ya dalam bahasa Inggris. Tapi anak-anak itu sekarang sering apa namanya kalau ada patumis berbicara kasar dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi, ya ini hati-hati nih. Saya lihat nih, ini harus dilihat nih Mobile Legends. Tetangga-tetangga saya ini aduh yang pegang-pegang handphone itu pada main ML ini ya. Kemudian yang terlebih kalau tidak dibatasi, ada yang sangat-sangat berbahaya ya, yaitu The Sims dan sebagainya. Seperti ini. Ini bisa dipelajari, ada lengkapnya, ada saya berikan linknya, nanti Bapak Ibu bisa mesani yang mana yang terbaik. Saya kira itu kuncinya adalah yang pertama komunikasi dengan anak tadi ya.
kaidah 4 tadi kita lakukan gitu ya. Kita percaya anak gitu dari tidak boleh, dari steril terus dipercaya tapi dengan cara dibatasi sebanyak mungkin gitu. Nah, melepas batasannya harus dengan proses tanggung jawab. Saya kira itu Ustadz. Nah ini malah saya kelebihan waktunya, saya mohon maaf sudah 8:30 Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mungkin yang detail-detail kaidah-kaidahnya bisa saya titipkan kepada sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa langsung dibantu oleh sekolah ya dalam hal ini untuk apa? Sebetulnya panduannya itu sudah sangat jelas meleleng gitu. Tapi barangkali perlu komunikasi dalam kelompok-kelompok kecil, saya pikir itu lebih baik gitu ya. Saya kira itu dari saya mohon maaf jika mungkin ada hal-hal yang masih belum menjawab rasa gelisah Bapak Ibu terkait dengan penggunaan perangkat digital ya untuk anak-anak SD ini. Atur, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali ilmunya tadi yang disampaikan. Ya, mungkin ini langsung memasuki saja nggih waktu untuk yang diskusi. Ini udah ada beberapa pertanyaan Ustazah. Saya bacakan nggih Ustazah. Oh, baik, Yang baik. Ya. Yang pertama adalah dari namanya Hamid 2C, yaitu bagaimana jika anak usia 8 tahun menggunakan laptop untuk bermain game, dan sebaiknya bermain game berapa lama dalam sehari? Ya, baik. Langsung ya Ustazah April. Ya, langsung saja, tidak apa-apa Ustazah. Iya, Ibu tadi konsep perangkat digital untuk anak SD itu sebetulnya hanya boleh untuk menginformasi, komunikasi, dan belajar gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau bukan untuk hiburan, Jadi sebetulnya ditutup ya utamanya ya. Games itu di hari-hari efektif. Kalau misalnya mau diberi games ya mungkin jangan harian, kalau saran saya pekanan, itu pun 1 pekan itu maksimal 1 jam 2 jam, dan harus dipilih nanti ya. Kira-kira games yang boleh untuk anak usia 7 tahun gitu. Tidak setiap hari, tidak boleh setiap hari. Karena kalau bisa perangkat digital itu bukan sebagai hiburan. Nah, kalau perangkat digital itu konsepnya sebagai hiburan, nanti anak itu akan mencari pelarian hiburan itu larinya nanti ke ini ke perangkat gitu. Memang kita ini sekarang sedang sibuk ya. Orang tua banyak fenomena keluarga sibuk. Jadi kadang-kadang kita tuh berat energi kita buat mendampingi anak-anak ya harian, tapi saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ya. Itu Ustazah April. Ya, Ustazah. Terima kasih. Kemudian ini ada yang kedua dari Rehan 4A, apakah bisa diaplikasikan pada iPad atau tablet? Bisa ya Ustazah ya tadi ya? Bisa, nggih. Lanjut yang ketiga, bagaimana cara mengatasi anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget? Ini dari Mihrima 2B dan Zahra 3B. Maaf Ustazah, belum ada suaranya kayaknya nih. Mohon maaf kepecet Ustazah. Ini jawaban atas ini ya Bunda Mihrima dan Mbak Zara ya. Jadi bagaimana cara mengatasi anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget? Ini Bismillahirrahmanirrahim, semangat Ibu gitu ya. Ini kelas 2 dan kelas 3 nih, nggak boleh diteruskan ini ya, nggak boleh diteruskan. Ini eman-eman gitu ya. Yang pertama, kita melakukan gerakan yang bisa menyemprit gerakan bersama ini adalah Ustadz Wawan. Jadi gerakan bersama-sama bahwa kepada anak-anak disampaikan bahwa pembatasan
terkait dengan gadget tadi, ya, pembatasan gadget. Jadi gadget itu untuk apa? Nah, ini di sekolah bersama-sama. Kalian boleh membuka gadget hanya untuk apa? Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua harus raja tegas melakukan pembatasan. Jadi nanti nggak akan efektif kalau misalnya di sekolah itu dibangun pemahaman, tapi Bapak Ibu masih tidak tega. Gitu. Jadi nanti di sekolah dibangun pemahamannya bahwa ini dibantu oleh sekolah, dibantu oleh para guru, memberikan pemahaman kepada anak di fungsi yang pertama tadi ya Bapak Ibu ya, di dialog tadi ya. Dialog tentang value, tentang aturan, dan sebagainya itu ya. Nah, kesimpulannya, nak, kalian itu kelas 2 SD, kelas 3 SD itu mestinya nggak perlu gitu, selain untuk informasi, untuk belajar gitu. Jadi, ya akhirnya diajak ngobrol nanti di kelompok-kelompok kecil. Nah, di rumah Bapak Ibu melakukan restriksi seperti tadi, pakai Google Family Link ya misalnya. Ini tidak hanya Google Family Link, Bu, banyak sekali ya sebetulnya aplikasinya, tapi kami untuk amannya yang sudah nempel, kalau ke anak-anak itu menggunakan Chromebook kan akunnya akun Google ya. Jadi kalau kami bukan Google Family Link. Nah, nanti di sekolah Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu tegas melakukan pembatasan. Nanti anak ngerengek nangis. Saya berharap Bapak Ibu bersabar, raja tega dikit menerima rengekannya anak-anak. Gitu ya. Bismillah. Kan ini barengan. Ini teman-teman sekelas semuanya melakukan gerakan yang sama untuk kita lawan kecanduan. Yang dilawan itu bukan perangkatnya, tapi kecanduannya. Kecanduan itu kalau nggak main nggak enak, terus marah. Gitu. Nah, itu udah kecanduan. Gitu. Kelihatan ya, Ustazah, kira-kira sama dengan pertanyaan nomor berikutnya ya. Kalau anak terlanjur susah, Bapak Ibu jangan tidak tega ya. Jangan tidak tega. Ketika kemudian anak kita nangis, anak kita nggak mau belajar, anak kita nggak apa-apa. 1-2 hari dia mogok, dia gondok, misalnya, nggak apa-apa. Sambil nanti pada posisi dia sedang lemah, dia mau menyerah. Ini loh sayang. Dan yang kayak gini bukan hanya kamu, semuanya bersama-sama. Kalau ini tidak dilakukan, itu namanya mama nggak sayang. Karena kan merusak otakmu gitu. Terlebih kamu masih kecil gitu. Nah ini kalau dilakukan bersama-sama mungkin anak-anak juga, oh ya ternyata mamaku juga nggak boleh sekarang gitu misalnya. Nathan, Ustazah. Nggih. Ini ada yang bertanya Ibu siapa? Ini ya masih ada yang tanya. Idealnya sama ya tadi Ustazah. Penting kita komunikasi tadi nggih Iya. dengan anak-anaknya nggih. Iya betul, diajak dialog, setelah itu diputuskan gitu, disepakati, udah ya, bismillah. Ini kesepakatannya, wah ini makanya mohon izin kalau kami kesepakatannya itu barengan gitu. Jadi sudah ya Bapak Ibu di acara parenting pertemuannya tuh nggak cukup sekali seperti ini. Kita akhirnya di kelompok kecil kita sepakati ya, anak-anak kita ada yang satu kelompok tutor, ada yang satu kelas. Kita sepakati kita ngasih maksimal anak kita screen time sekian jam. Dia nggak boleh buka ini itu tuh, jadi orang tua itu nyeting bareng di sekolah gitu, sehingga anak-anak itu loh ini nggak aku aja ternyata gitu, semuanya orang tua ini bareng-bareng gitu. Itu mungkin yang membuat jadi suasananya jadi mendukung untuk dia nggak bisa gondok akhirnya gitu kan. Nggih. Itu kemudian ada pertanyaan berikutnya, Ustazah, saya baca dari chat J. Oh Idealnya iya untuk iya anak nggih kelas saya. 5 boleh nggak untuk pegang HP, tapi tetap menggunakan Family Link. Jadi kembali lagi dikembalikan pada fungsinya. Dia pegang HP, Bapak Ibu mempercaya anak kita pegang HP itu untuk apa sebetulnya? Gitu. Kalau untuk komunikasi misalnya, kayak saya Bapak Ibu ya, misalnya anak saya ini yang SD kelas 6 karena dia kadang pulang itu naik Gojek, jadi dia perlu handphone gitu buat pesen Gojek. Nah itu saya berikan aturan tetap pakai namanya HP rumah.
HP rumah itu bukan HP-nya anak saya. Jadi kalau dia begitu sampai sekolah, dia langsung titipkan ke Pak Satpam. Nanti kalau pulang, HP-nya diambil di Pak Satpam buat pesan Gojek gitu. Intinya kita coba kalau memungkinkan gitu, tidak usah diberikan. Tapi kalau memang harus diberikan karena kondisi-kondisi tertentu, silahkan. Tapi family link-nya betul-betul ini ya, Bapak Ibu betul-betul disiplin gitu ya. Nanti kalau ditawar jangan dilonggari lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Berikutnya ada pertanyaan lagi. TV YouTube, apakah sama teknisnya dengan memakai HP sama Bapak? Oh TV ya, ini maksudnya perangkatnya TV ya. Tapi YouTube-nya kan berarti bebas ya. Pakai akun kan, tetap pakai akunnya Bapak Ibu kan ini. Ya sama, teknisnya sama. Kemudian, nah ini betul, ini yang tadi saya sampaikan. Tapi terkadang berontak Ustazah, ya betul berontak. Oleh karenanya harus menjadi gerakan bersama ya Bapak Ibu ya. Apakah anak antisosial faktor utamanya karena kecanduan gadget Ustazah? Pada saat ini, ya saya tidak berani menyatakan karena saya tidak melakukan penelitian sendiri. Tetapi memang karena anak-anak kita itu tidak berkesempatan untuk berinteraksi sosial, maka apa ya Bapak Ibu, asik dengan dunianya, sehingga mari bersama-sama kita mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Oleh karenanya mari kita sama-sama bekerja keras ini ya untuk membatasi ini. Ini Ustazah yang di chat sudah habis ya sepertinya ya. Nggih, sudah Ustazah. Ada Mungkin yang bertanya kita lagi? nambah satu, nggih. Satu penanya secara langsung nggih, Bapak Ibu, monggo bagi yang berkenan mau bertanya, kami persilakan, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Iya, wabarakatuh Ibu. terima kasih banyak Ustazah. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah. Kebetulan anak saya kelas yang besar, kelas 1 SMA, kelas 5 SD, dan kelas 2 SD. Nah, kebetulan saya memang sudah menggunakan Family Link ini udah lumayan lama memang. Nah, itu masalahnya itu adalah memang sangat bermanfaat sekali Family Link ini. Kita bisa screen limit, bisa membatasi apa yang boleh di-download oleh anak juga gitu ya. Tapi memang masalahnya tadi mungkin udah ditanyakan juga mengenai tawar-menawar itu tadi, terutama untuk di weekend itu ya. Itu Ya. selalu mah bonus, mah bonus. Nah, itu mengatasi seperti itu bagaimana? Selalu minta bonus dengan alasan main gamenya kurang sedikit lagi atau mengerjakan apa itu masih kurang sedikit. Nah, itu bagaimana mengatasinya? Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Tadi saya mengeluarkan kata kuncinya Raja Tega. Ada kata-kata saya Raja Tega tadi. Mohon maaf kalau itu mungkin terlalu kasar. Karena saya juga anak saya kan 5 laki semua Bapak Ibu ya. Jadi juga begitu. Ibu, anu dong ini enggak. Pertama, memang kita ini jadi sibuk ya ketika anak kita tidak memegang perangkat gitu. Jadi kita ini memang harus jadinya akhirnya kita harus berkonsekuensi kita mencarikan kegiatan lain. Karena selalu begini. Terus ini kebetulan yang kecil ya. Lah terus kalau aku nggak main, nggak megang, terus aku ngapain sekarang gitu kan? Itu selalu pertanyaan anak-anak. Terus aku ngapain kalau aku nggak megang sekarang? Aku lu Iya, nggak betul. ngapa-ngapain gitu misalnya, Iya. nganggur gitu. Nah, sehingga mau nggak mau memang kita ini jadi mencarikan aktivitas gitu, mencarikan aktivitas anak-anak kita itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ini memang fungsinya dialog ya, dialog. Nah mungkin ini solusinya. Saya kemarin bicara sama guru-guru di sekolah. Kalau hari Sabtu Ahad bikin tugas mandiri yang anak-anak itu waktunya habis buat proyek-proyek fisik gitu. Misalnya dia Sabtu harus olahraga sama bapak ibunya. Setelah itu bersepeda sampai saya bikinkan detail dalam rangka supaya orang tua nggak kebingungan. Misalnya pergi ke taman-taman kota.
ya mau nggak mau saya minta maaf kepada para orang tua, Bapak Ibu, saya mohon maaf ya Bapak Ibu, Senin sampai Jumat itu sudah lelah karena sudah melaksanakan amanah-amanah gitu ya, amanah-amanah keluarga dan yang lainnya. Tapi saya mohon di hari Sabtu Ahad ini masih juga dibebani amanah gitu. Tapi ya kapan lagi gitu kita ini mau bersibuk-sibuk gitu. Jadi yang pertama Bu, tetap saja kita bangun pemahaman, kita disiplin gitu ya. Kalau ditawar-tawar ya udah gini aja deh sekarang tetap pokoknya jangan mau ditawar, ayo sekarang kamu mau apa, mama temenin. Nah itu nggak tahu aktivitas apa, mau masak bersama, mau bertanam, mau pergi bersama gitu. Jadi memang dialihkan dulu di awal, mudah-mudahan nanti kalau itu bisa terstruktur bersama-sama, mudah-mudahan bisa jadi ringan gitu, Nge. Nah, ini Iya, perlu dipikirkan ini desain hari betul. liburnya ini gitu. Harus punya rencana untuk kegiatan fisik begitu ya Ustazah ya. Iya, betul. Nah, itu juga bagus sekali sekalian ketika kita diskusi masalah itu. Nah, sekarang karena hari Sabtu Ahad Ibu downtime ya, nggak boleh pakai screen time-nya 0 gitu. Misalnya hari Iya. Sabtu Ahad. Oh, terus aku gimana? Aku ngapain terusan aku gitu. Oke, kalau gitu kamu mau apa? Olahraga. Oke, olahraga apa? Saya jadinya akhirnya nyarikan klub-klub karena anak saya 5 laki semua itu. Jadi kalau Sabtu Ahad saya harus keluyuran nganterin basket. Nanti basket jam 7 sampai jam 10. Setelah basket udah capek, nyuci sepatunya ya. Sampai jam 12, sebelum jam 12 makan itu azan. Udah dia udah capek. Siang, ibu mau ngapain? Aduh ya sudah sini tak keloni masuk kamar aja. Sedemikian hingga apa ya? Sedemikian hingga dia nggak megang gitu akhirnya. Nah, ya memang anu Bu, kita jadi sibuk ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan lelah kita sama Allah ini Allah gantikan dengan kebaikan anak-anak kita. Amin. Ini Ibu, Bapak Ibu, kalau nggak bersama-sama berat. Jadi ini kita semua ini Masya Allah 110 orang tua ini kalau kita bersama-sama Insya Allah menjadi ringan ya. Nanti mungkin dibantu oleh sekolah diberi tugas mandiri apa yang anak-anak itu sibuk gitu ya. Cuci sepatunya lah, ngapain lah gitu misalnya. Saya kira Terima itu kasih Bu, banyak. mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu sambil Iya. saya doakan. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum. Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mungkin itu nggih Bapak Ibu, mungkin misalkan ada yang mau bertanya lagi, nanti bisa kita tampung, nanti kita sampaikan ke Ustazah Indah. Gitu aja nggih Ustazah, karena juga waktunya sudah Iya, menunjukkan pukul 9 kurang 10 menit. sudah jam 9. Terima kasih Nggih. Ustazah Endah. Sami-sami, Ustazah, Bapak Ibu. Nggih, tadi dari beberapa materi yang disampaikan Ustazah Indah, saya bisa mengambil kesimpulan nggih. Yang pertama adalah adanya kerjasama tadi. Jadi kita harus adanya kerjasama antara orang tua dan anak juga, kemudian orang tua dengan guru juga, seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu digarisbawahi bahwa adanya teknologi digital ini fungsi utamanya adalah untuk mencari informasi. Seperti itu nggih Ustazah Indah. Jadi nanti mudah-mudahan dari webinar kali ini kita semua orang tua bisa mengaplikasikannya dengan anak-anaknya. Mudah-mudahan juga nanti sangat bermanfaat juga. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Indah. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat sekali Ustazah. Nggih, menginjak acara yang terakhir nggih, marilah kita tutup acara webinar pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustazah. Mohon Bapak Ibu. Nanti kapan ke Solo Mohon Ustazah? Ustazah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Lip. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Pak Wawan.
Ya, Ditunggu untuk share materinya. ya siap. Nanti Terima dengan kasih. April ya. Nanti mungkin Oke, siap-siap. ya kita Oh iya, Bu agendakan April. 3 bulan sekali lah atau 2 bulan sekali lah kita zoom aja ya. Tapi Betul, sangat bermanfaat harapan sekali, Pak Wawan. orang tua ya yang bisa aja karena kan kita malam ya. Kalau bisa aja mungkin kita malam. Ya kita nggak menuntut yang orang tua yang mau belajar saja. Nanti monggo semua insya Allah kita fasilitasi. Iya. Terima kasih kepada mama-mama semua yang telah hadir. Ditunggu nanti ke depannya insya Allah dengan Kak Fathia kita diskusi mau apa kemarin tuh mau gizi ya Kak Fathia ya. Ke depan Iya, gizi untuk anak-anak ya. gizi untuk anak-anak. Untuk anak-anak makanan sehat dan lain-lain. Dan mudah-mudahan bisa tiap bulan lah. Amin. Bisa Amin. Amin. dengan semuanya orang tua. Mudah-mudahan. Terima kasih untuk Iya, Terima semua kasih, orang Pak tua. Wawan. Mama. Assalamualaikum. Oke. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur. 6S1N, ini adalah network ya, yang membuat S1N ini adalah software. Makasih semua ya, Ibu dan Ibu Komite. Terima kasih izin le. Ini adalah Terima kasih. yang membedakan. Jadi kalian bukan kelompoknya bukan A dan B lagi, tetapi Ya ampun, nggak bisa.